Istriku mengatakan bahwa satu dari misteri kehidupan adalah mengapa saya sangat mencintai tempat ini. Saya dapat datang ke tempat ini setiap hari Minggu di sepanjang hidup saya dan meninggal sebagai orang yang bahagia. Istriku berpikir saya gila, dia pikir tempat ini baunya aneh, piring dan gelasnya tidak cocok dan pelayanan tidak ramah. Kim, kemarilah. Makanlah ini sebelum dingin. Bagaimana dengan kopinya? Tidak ada masalah Shirley, terima kasih. Jika bakonnya kurang renyah, teriaklah dan saya akan minta Tom untuk menggorengnya kembali. Keramahan yang bagaimana lagi yang akan Anda dapatkan? Saya pernah membayar 10 kali harga untuk separuh makanan ini dan bukan untuk pelayanannya. Saya suka tempat ini, saya berharap dapat membeli baju di sini, saya berharap dapat menabung di sini. Saya berharap Shirley menjual asuransi. Saya tidak gila. Saya tahu, saya tidak sendiri dalam hal ini. Saya pikir saya sama saja dengan orang lain. Kita ingin bisa belanja, makan, dan bekerja di tempat di mana kita merasa nyaman, di mana kita merasa seperti tamu yang diterima dengan baik. Saya tidak tahu, mungkin seperti zaman film hitam putih. Selamat malam Pak Spurling, malam Bridge. Saya sangat senang Anda bisa makan malam di sini. Meja Anda telah siap di sebelah sini, Pak. Ya, tentu, di sebelah sini. Bukankah kita semua ingin diperlakukan seperti pelanggan, di mana kita disambut dengan baik dan diperhatikan? Jika perusahaan memperlakukan pelanggan dengan kurang baik, mereka akan mengecewakan pelanggan. Jadi, mengapa tidak semua bisnis memperlakukan semua pelanggan seperti tamu? Karena suatu bisnis tidak dapat berbuat apa-apa. Semuanya ada di tangan para pegawainya. Anda harus bayar dulu, Pak. Hei, Anda harus bayar dulu. Anda harus bayar dulu. Seperti yang ditunjukkan pada marka. Einstein. Nomor pompa? Saya tidak tahu. Warna biru sebelah sana. Nomor pompa. Saya tidak yakin yang terjauh di sebelah sana warna biru. Nomor pompanya berapa? 2. Dapatkah Anda membayangkan menjadi tamu di rumahnya? Makanan ringan? Makanan ringan. Makanan ringan. Makanan ringan? Mungkin saya sedikit terperanjat, tetapi saya merasa tidak diperlakukan sebagai tamu dengan baik di pompa bensinnya. Sekarang, apakah Anda pikir hal ini karena dia tidak tahu bagaimana cara memperlakukan tamu? Saya ragu. Banyak orang secara alami tahu akan hal itu. Beberapa orang dapat menjadi tuan rumah yang lebih baik dari yang lainnya. Istri saya meyakinkan saya bahwa saya harus banyak belajar. Tetapi pada dasarnya, ketika kita menerima tamu di rumah, kita akan melakukan hal yang hampir sama. Kita sambut tamu kita, perhatikan kebutuhannya, ucapkan terima kasih atas kedatangannya, dan mengundangnya kembali. Jadi sama dengan bekerja, tidak sulit. Shirley? Shirley? Nomor 7 setengah matang, 86 kentang goreng, dan kue muffin. Senang melayani Anda hari ini. Bagus sekali, Shirley. Mudah sekali. Senang mendengarnya. Shirley? Hei kawan, ayo masuk. Saya akan bersama kalian. Pesan setengah matang, pakai madu tanpa jelly untuk muffin ya. Saya tunggu kedatangan Anda lagi. Oh, pasti saya akan datang. Terima kasih, jaga diri Anda baik-baik. Bagaimana jika saya antar kalian ke sana dekat jendela? Shirley, ada tambahan kentang goreng? Apa kabar hari ini? Baik, terima kasih. Saya akan sajikan secangkir kopi dan saya akan membunuh koki saya. Baik, mungkin hal ini tidak begitu mudah, tetapi ini suatu hal mendasar. Ketika ada pelanggan datang, kita beri salam kepada mereka dan jangan menunggu sampai situasinya nyaman bagi kita. Mereka di sini dan kita hanya punya waktu sekian detik untuk membuat mereka merasa disambut. Jika kita sibuk, yang mereka butuhkan hanyalah senyum atau kontak mata dan mungkin anggukan kepala. Hal ini akan menahan mereka hingga kita dapat melayani kebutuhan mereka. Hal terbesar yang membuat seorang merasa istimewa adalah menyebut nama mereka. Pada saat pertama kali kita ke rumah seseorang, kita jangan berharap bahwa tuan rumah akan mengingat nama kita.
Katakanlah suatu tempat di mana kita sering kunjungi dan kita memberikan sesuatu di mana nama kita tertera di dalamnya, seperti cek, kredit card, slip deposit, dan setelah beberapa waktu mereka tidak ingat akan nama kita, kita akan berpikir apakah mereka memang membutuhkan kita atau tidak. Itu sebabnya saya berada di bank ini. Sebenarnya bank adalah bank, tetapi di sini mereka tahu nama saya. Hai, Hai, Anda bisa mendepositkan ini untuk tentu. saya? Tentu, Nancy baru bekerja beberapa bulan di sini, tetapi dia dilatih dengan baik. Dia sudah pandai mengenali nama saya dari deposit slip. Saya perlu melihat KTP Anda untuk mengurusnya kembali, Pak. Pak? Tentu. Mungkin jika saya gunakan namanya, Anda menantikan akhir pekan, Nancy? Ya, Mungkin dia tidak mengenali nama saya di cek atau slip deposit. Tetapi dia akan mengenalinya jika KTP saya telah berada tepat di depan matanya. Ayolah Nancy, Anda dapat melakukannya. Pelanggan senang jika namanya dipanggil. Seperti musik di telinga mereka. Ayo Nancy, saya ingin mendengarnya. Anda sedikit gemuk sekarang. Oke, mungkin kita tidak selalu dapat mengingat nama tamu kita. Kalau begitu, cara kita menyambut tamu perlu diperbaiki. Tetapi, tamu biasanya tidak terlalu kecewa jika kita dapat memperlihatkan bahwa kita benar-benar memperhatikan kebutuhan mereka. Di rumah atau di tempat kerja, kita harus membuat pelanggan kita, tamu kita, menikmati waktu bersama kita. Kita sudah bekerja keras membuat perencanaan untuk memastikan semua berjalan dengan baik sesuai rencana. Kita selalu memeriksa agar semua berjalan baik. Ujian sebenarnya untuk mengetahui apakah Anda tuan rumah yang baik adalah bagaimana kita bereaksi terhadap hal-hal yang berjalan dengan tidak semestinya. Permisi, ya? Apakah ini mengandung susu? Saya sedikit alergi terhadap susu. Tidak banyak mengandung susu di dalamnya. Baik, semua tampaknya sama buat Anda. Saya yakin Sarah telah membuat 2 macam. Sarah, kemari sebentar. Ada orang yang punya masalah dengan lasanya Anda. Apa ada masalah, Pak? Tidak ada masalah sebenarnya. Saya hanya ingin mengembalikan ini. Kenapa? Saya tidak tahu. Itu jelek? Kenapa Anda beli? Itu hadiah. Apakah Anda punya tanda bukti? Ini hadiah. Dari siapa? Dari seseorang yang tidak punya seni. Kenapa rupanya? Itu tidak begitu jelek. Ini mengerikan dan saya tidak mau. Saya tidak berwenang dalam masalah ini. Bob, dapatkah Anda mengurus pengembalian ini? Tentu. Apa masalahnya? Apa sebabnya dikembalikan, Pak? Seperti sudah saya katakan beberapa menit lalu, ujian untuk tuan rumah ialah ketika tamu punya problem. Itu yang membedakan antara pendatang baru dengan profesional. Tetapi antara Anda dan saya harus akui bahwa saya adalah pendatang baru. Anda pernah dengar memperlakukan orang asing lebih baik daripada keluarga kita sendiri. Saya tidak tahu tentang Anda, tetapi semakin lama saya berada di sekitar tamu, semakin saya akan diperlakukan seadanya. Dan itu terjadi dengan orang-orang yang bekerja dengan saya sehari-hari. Saya mempunyai kecenderungan untuk memperlakukan mereka seadanya, walaupun pelanggan internal saya sebenarnya juga tamu. Kim, Dev Delvis di line 3. Hei Dev, apa kabar? Apa kabar? Apa yang terjadi, Kim? Apa? Apa yang sedang kalian kerjakan? Ada 3 departemen menunggu Anda. Apakah Anda mau menunggu sampai deadline? Apa yang kami kerjakan? Kami berusaha untuk menyelamatkan Anda. Menyelamatkan apa? Ayolah. Siapa yang berbuat baik sebenarnya? Ya, sepertinya Anda mendapatkan kesempatan untuk mengerjakannya di luar. Tidak. Anda harus berlutut dan berterima kasih pada kami untuk sudah mencoba mencapai deadline Anda. Dan itu tidak mungkin. Saya tidak tahu kenapa harus berbuat begitu. Dev adalah pelanggan saya. Saya tidak dapat membayangkan untuk berdebat seperti itu di rumah. Kerjakan di luar, saya tidak peduli. Hei kawan, silakan masuk. Dev, saya mulai ragu kalau kalian bisa datang. Oh, kami juga. Siapa yang menggambar peta ini? Anjing Anda? Oh, Saya Tuhan. menggambar peta. Mungkin saya harus mengirim anjing saya untuk mengemudi. Ya betul, minimal saya dapat berhubungan dengan otak dari keluarga ini. Kesini, Dev. Berikan mantel Anda. Seperti yang telah dikatakan, jangan berdebat dengan pelanggan. Anda mungkin menang. Jika Anda menang, Anda mungkin akan kehilangan pelanggan.
Saya harus mengerjakannya, tetapi itu masalah biasa. Sudah selesai? Ya, Shirley, terima kasih. Daripada menghargai pelanggan sebagai tamu, banyak orang berpikir bahwa pelanggan itu hanya menambah pekerjaan mereka atau hanya sebagai pengganggu dalam pekerjaan mereka. Kita lupa bahwa pelanggan juga seperti tamu yang dapat kita undang, tetapi tidak harus datang. Selalu saja ada tempat lain untuk didatangi. Tetapi kita beruntung tempat kita menjadi pilihan pertama. Mereka memberikan bisnis dan apa yang mereka harapkan sebagai balasannya. Jawabannya sudah mendarah daging sejak kita kecil. Dapatkah Anda berkata terima kasih? Sebenarnya agak memalukan jika saya mengakui bahwa saya cenderung untuk setia pada supplier yang mengirimkan kartu terima kasih atau menyempatkan diri untuk menulis bahwa senang telah mendapatkan kartu ucapan tadi. Saya tahu ini hal kecil, tetapi saya senang merasa dihargai. Dan pada saat saya memilih supplier, saya akan ingat orang itu lagi. Terima kasih, Kim. Membutuhkan waktu dan uang untuk mendapatkan pelanggan di saat pertama. Mempertahankan mereka adalah sebuah pertandingan. Jadi, bagaimana menarik mereka kembali? Kita harus membuat mereka merasa disambut, melayani kebutuhan mereka, dan ucapkan terima kasih karena telah melakukan bisnis dengan kita. Setelah itu, undanglah mereka kembali. Kami tunggu Anda di kesempatan berikutnya, Pak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Penjualan kami cukup besar mulai Jumat ini. Semoga kita jumpa lagi. Terima kasih, Dave. Ayo kita lakukan lagi nanti. Cocok semua. Sampai ketemu minggu depan. Pak Spurling, apakah berat badan Anda turun? Hei, jangan canggung, Kim. Saya akan datang setelah Anda. Jangan khawatir, sampai jumpa minggu depan. Dan saya akan bawa istri saya. Hai, ayo, mari masuk. Saya punya kopi panas. Di sana ada tempat kosong. Ayo, silakan duduk. Ayo. Ingatlah, dalam pelayanan yang baik kepada pelanggan, Anda harus menyambut mereka. Gunakan nama mereka jika Anda tahu. Layani kebutuhan mereka, ucapkan terima kasih karena telah memilih Anda, dan undang mereka kembali. Itu semua yang harus dilakukan untuk membuat pelanggan menjadi tamu.